Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sedulur, teman-teman, senusantara? Moga-moga sehat selalu ya. Moga-moga selalu dibukakan pintu rezeki untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, saya masih tertarik membahas Gus Idam. Kali ini saya coba bukan dibandingkan, tetapi kita coba di kulik dan dikaitkan dengan fenomena pendakwah muda juga yang kebetulan dari Jakarta, walaupun sekarang tinggal di Bogor. Namanya Habib Bahar. Jadi konten ini nanti judulnya Gus Idam versus Habib Bahar. Akan seperti apa hasilnya? Jadi begini teman-teman, fenomena Gus Idam ini adalah fenomena masyarakat pedesaan, pinggiran, dan dengan gaya dan dengan cara komunikasi yang sangat tepat dan sangat membumi. Jadi dalam kasus Gus Idam ini, Gus Idam berhasil membangun komunikasi dengan jamaahnya, berhasil berdialog, berhasil membumilah istilahnya yang paling gampang. Jadi berbicara dengan jamaah itu seperti ngobrol dengan teman-temannya sendiri. Memang awalnya jamaah Sabilut Taubah ini kan kita juga tahu adalah ngopi-ngopi antar Gus Idam dengan orang-orang dekat, teman-teman, mungkin juga saudara dekat juga. Yang awalnya 7 orang, berkembang menjadi 15 orang, berkembang menjadi 40 orang, berkembang menjadi hari ini bisa sampai angka 15.000 orang, bahkan 50.000 orang. Luar biasa. Tentu hal ini juga akibat tumbuhnya media sosial baik TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Saya kira seandainya Gus Idam itu melakukan aktivitas seperti ini tahun 70-an, saya kira tidak secepat ini. Bayangkan hanya dalam waktu 4-5 tahun Gus Idam sudah bisa sepopuler seperti sekarang, seterkenal seperti sekarang, dan dicintai oleh para garangan. Jadi penikmat atau penggemar Gus Idam itu memang sebagian besar adalah kaula muda, anak kampung, anak desa, yang istilahnya orang-orang pinggiran, di mana mereka itu haus, butuh pelampiasan, butuh nasihat-nasihat tetapi tidak menggurui, butuh solusi tetapi tidak sulit, sehingga butuh hidayah tetapi yang mudah gitu. Bukan butuh hidayah tapi yang sulit-sulit atau yang susah-susah, butuh hidayah tetapi yang mudah. Jadi kehadiran Gus Idam ini sangat tepat kepada para jamaahnya yang hari ini makin luas, bahkan sampai ke jamaahnya sampai ke Taiwan, walaupun adalah orang-orang Indonesia
TKI yang sedang mencari nafkah di sana. Sebenarnya akhirnya jamaahnya ya orang-orang sekitar, orang-orang Jawa juga, orang-orang yang pinggiran, orang-orang desa, tetapi kebetulan tinggal di Taiwan. Jadi fenomena Gus Idam ini fenomena kiai kampung yang kemudian mendunia. Ya sah-sah saja dan bagus-bagus saja. Nah, apa perbedaannya dengan Habib Bahar? Kalau Habib Bahar, jamaahnya cenderung anak-anak perkotaan, walaupun juga anak-anak perkotaan yang di pinggiran juga. Artinya mereka yang terpinggirkan. Hanya agak berbedanya itu di dalam berkomunikasi. Kalau Gus Idam berkomunikasinya itu sangat cair, enak, mudah, dan enak didengar, menyenangkan karena ada canda guraunya. Tetapi kalau Habib Bahar ini cenderung keras, berdakwah dengan keras, dan kadang-kadang mungkin kalau disebut sangat keras gitu, memberikan emosi, memberikan energi yang meluap-luap, bahkan cenderung kadang-kadang membuat jamaah mungkin menjadi beringas dan ganas. Jadi perbedaannya di situ, teman-teman. Nah, dua-duanya sama-sama punya penggemar yang juga militan. Jadi jangan coba-coba mengkritik Gus Idam atau juga mengkritik Habib Bahar. Anda akan dikejar oleh jamaahnya itu. Dikejar itu maksudnya ya pokoknya kalaupun seperti saya ini bikin konten gitu, pasti dibilang, udahlah Pak, nggak usah ikut-ikut, udahlah Pak, pokoknya udah di dalam tanda kutip dibully lah. Ya, tapi masalahnya memang kadang-kadang kawan-kawan jamaah ini tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi dua-duanya ini punya tempat di hati jamaahnya masing-masing. Hanya saja mana yang lebih pas? Ya kita agak sulit ya. Karena ada juga loh jamaah yang suka diprovokasi seperti jamaahnya Habib Bahar. Sebaliknya ada jamaah yang suka diajak ngekek, ketawa, hati adem, pulang dari pengajian itu punya semangat baru, punya giroh baru untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik seperti minum-minum atau mabok atau main atau hal-hal yang berbau maksiat. Jadi jamaah Gus Idam kalau pulang ke rumah masing-masing itu mereka mengakui hatinya menjadi tentram, hatinya menjadi adem. Nah, saya belum tahu testimoni jamaahnya Habib Bahar itu kalau pulang dari ikut pengajiannya Habib Bahar itu apakah makin adem atau makin meluap-luap atau makin apa, saya kurang tahu. Tapi saya kira ini tidak bisa dipertentangkan, hanya kalau boleh memilih, memang metode pengajian semacam Gus Idam inilah yang disukai oleh umat Islam secara umum. Dengan demikian, metode seperti Habib Bahar ini hanya disukai oleh kelompok-kelompok yang tertentu, kelompok-kelompok yang
istilahnya sumbu pendek, kelompok-kelompok yang ya itulah bedanya saya kira. Hanya saja sekali lagi kita perlu mungkin para istilahnya para tokoh juga sekali waktu perlu memberi nasihat kepada kedua pendakwah muda ini untuk bagaimana dakwahnya itu mempunyai satu misi yang makin membuat Indonesia ini makin aman, makin nyaman, tidak saling adu, tidak saling katakanlah juga tidak saling fitnah dan seterusnya dan seterusnya. Dua-duanya saya kira perlu diopeni dalam pengertian yang panjang. Jangan sampai mereka ini dieksploitasi sedemikian oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, bahkan Gus Idam sendiri sering bercerita, katanya badannya suka sakit, kecapean, segala macam penyakit muncul karena makannya tidak teratur, kurang olahraga dan lain-lain. Jadi saya kira orang semacam Gus Idam ini harus kita pertahankan dan harus kita buat harus kita buat bisa bertahan lama gitu. Jangan dieksploitasi, waktunya sampai habis. Memang sih ini kecenderungan masyarakat kita kalau punya tokoh, punya punya idola baru, udah kayak pengen dihabiskan aja dalam waktu cepat. Padahal saya kira nggak begitu caranya. Saya kira Gus Idam juga butuh bercengkrama dengan istri, dengan anak dan keluarga. Saya kira juga butuh me time, butuh kesendirian sekali-sekali. Jangan sampai kita mengeksploitasi beliau sehingga beliau jadi sering jatuh sakit dan akibatnya juga nggak bisa lagi mengisi pengajian. Jadi kalau kita melihat fenomena Gus Idam dan fenomena Habib Bahar ini adalah fenomena dakwah kekinian yang masing-masing punya tempat di hati masyarakat dan masing-masing punya jamaah yang militan. Hanya saya kira ada orang-orang tertentu yang harus bisa memberi pencerahan, bisa memberi nasihat kepada kedua tokoh muda ini agar visi misinya memberikan pengajian ini bisa makin memberi manfaat seluas-luasnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.